Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asif Asyafi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Daring melalui Metode Ceramah plus Diskusi dan Tugas CPDT pada mata pelajaran Akidah Akhlak MTS Sabilul Ulum Mayong dalam meningkatkan keaktifan peserta didik. Menurut Hamalik, pembelajaran adalah sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dari prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang meliputi interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Permasalahan biasanya dalam pembelajaran akidah ini hanya digunakan metode ceramah murni, sehingga peserta didik merasa jenuh dan mengantuk dalam mendengarkan materi tersebut, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Sehingga hasil belajar siswa menjadi memprihatinkan karena suatu pemahaman yang kurang terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Padahal keaktifan siswa dapat memberikan pengalaman yang dapat membuat pelajaran tidak membosankan dan monoton, sehingga memudahkan siswa untuk segera tercapainya tujuan pembelajaran. Seorang guru harus mampu mengubah strategi pembelajaran yang bersifat teacher center menjadi student center. Karena guru harus memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kegiatan siswa. Peserta didik MTS Sabilul Ulum Mayong yang berjumlah satu kelas 36 dengan materi pokok beriman pada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat, dengan submateri berupa 1. Pengertian sifat-sifat tugas malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. 2. Dalil nakli dan akli tentang keberadaan malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. 3. Fenomena atau kejadian yang menunjukkan keberadaan malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. 4. Hikmah dan manfaat dibalik ciptaan Allah berupa makhluk gaib malaikat dan selain malaikat. Tujuan pembelajaran tersebut diarahkan siswa sebagai berikut. 1. Meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena hidup. 2. Memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. 3. Mendeskripsikan tugas dan sifat-sifat malaikat Allah serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. 4. Menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk gaib lain selain malaikat. Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, banyak metode yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan seperti yang diuraikan tersebut, yaitu menggunakan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa. Salah satunya metode pembelajaran ceramah plus diskusi dan tugas. Metode ceramah plus diskusi dan tugas adalah metode mengajar, yaitu metode ceramah gabungan dan metode lainnya. Menurut Abu Dinata, bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Sedangkan menurut Soleh Hamid dalam bukunya Edutainment mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode yang memang sudah ada sejak adanya pendidikan. Bisa dibaca sendiri untuk yang selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan metode ceramah plus dalam pembelajaran menurut Arini yaitu sebagai berikut. Kelebihan metode ceramah plus. 1. Kelas lebih efektif karena anak tidak hanya mendengarkan saja,
2. Dengan metode ceramah plus ini, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran sehingga dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. 3. Metode ini dianggap sebagai sangat efektif apabila materi yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki terbatas. D. Metode ceramah plus ini bisa digunakan untuk jumlah dan ukuran kelas yang besar, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh peserta didik. Untuk kekurangannya bisa dibaca sendiri. 2. Metode diskusi. Diskusi merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Menurut Johnny, diskusi adalah salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini, orang-orang berinteraksi antara dua atau lebih individu saling menukar pengalaman, informasi, dan memecahkan masalah. Untuk tujuannya bisa dibaca sendiri. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan suatu cara mengajar dengan kegiatan perencanaan antara siswa dan guru mengenai suatu pokok bahasan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Tujuannya dibaca sendiri, mohon maaf karena memorinya tidak cukup untuk merekam. Model pembelajaran direct instruction. Model pembelajaran direct instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. A. Langkah-langkah strategi ceramah plus, diskusi, dan tugas. Langkah awal, guru membuat WhatsApp group per kelas mata pelajaran akidah akhlak. 2. Siswa dapat join atau ditambahkan di dalam WhatsApp group tersebut. 3. Guru memberikan motivasi Islam kepada siswa untuk giat belajar. 4. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang paling berhasil pada materi sebelumnya. 5. Guru membuka pelajaran dengan salam serta dilanjut doa belajar di WhatsApp group. 6. Guru mengabsen siswa yang telah hadir di WhatsApp group. 7. Guru memberikan penjelasan tentang RPP terkait materi makhluk gaib. 8. Guru memerintahkan siswa untuk membaca materi selama 10 menit. 9. Guru dapat membagi kelompok pada pertemuan sebelumnya, opsional. Isi cara 1. Guru memberikan materi pembelajaran akidah akhlak materi makhluk gaib dan dapat dijelaskan melalui video YouTube sehingga siswa dapat memperhatikan, menyimak, dan mencatat penjelasan guru. 2. Guru dapat memberikan persoalan tentang materi fenomena atau kejadian yang menunjukkan keberadaan malaikat dan makhluk gaib selain malaikat yang lagi viral. 3. Seluruh siswa dapat berdiskusi di WhatsApp group dengan mencoba menjawab permasalahan tersebut. 4. Siswa yang lain dapat memberikan tambahan jawaban menurut versi masing-masing. 5. Guru dapat menunjukkan siswa yang lain untuk menanggapi permasalahan tersebut. 6. Guru menjawab persoalan dan menyimpulkan permasalahan tersebut. Cara 2. Satu kelompok dapat mempresentasikan presentator hasil diskusi yang dipresentasikan melalui YouTube sehingga semua siswa dapat menyimak di WA Group. 2. Salah satu siswa dari kelompok lain dapat mengajukan permasalahan terkait materi tersebut. 3. Presentator dapat membahas permasalahan tersebut dan dengan menjawab dan menanggapi permasalahan tersebut. 4. Perwakilan siswa dari berbagai kelompok dapat menjawab dan menanggapi permasalahan tersebut. 5. Guru dapat menunjuk siswa untuk menjawab dan menanggapi permasalahan tersebut. 6. Guru menjawab dan menanggapi permasalahan tersebut serta dapat menyimpulkan materi penting.
akhir. 1. Guru memerintahkan untuk selalu mengamalkan ilmu sesuai dengan benar di kehidupan sehari-hari. Mengamalkan ilmu sesuci dengan benar di kehidupan sehari-hari. 2. Guru memberikan tugas berupa uraian untuk menguji pemahaman siswa. 3. Siswa mengumpulkan tugas kepada guru di kolom tugas classroom. 4. Guru dan siswa dapat membahas bersama soal terkait. 5. Guru memasuki hasil penilaian peserta didik. 6. Guru menyimpulkan dan mengevaluasi materi yang sulit dan membahas secara singkat. 7. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Jadi dapat disimpulkan dalam kondisi pandemik perlunya menggunakan metode yang variatif untuk menanggulangi pembelajaran daring yang jenuh dengan metode ceramah plus diskusi dan tugas atau CPDT dalam mata pelajaran akidah akhlak materi makhluk gaib melalui metode ceramah, metode diskusi, dan metode tugas. Hal ini harus saling berurutan. Sedangkan dalam metode semua ini dituntut untuk siswa percaya diri dan aktif secara penuh sehingga kesuksesan pembelajaran mendapatkan hasil yang baik. Hal ini termasuk pembelajaran yakni ceramah, demonstrasi, pelatihan, atau praktek dan yang secara langsung dijelaskan oleh guru dan dibimbing secara penuh dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu, guru perlunya memahami karakteristik siswa dan perlunya kreatif dan inovatif dalam menghadapi pengembangan kurikulum. Sedangkan peserta didik hendaknya untuk selalu aktif dan percaya diri dalam presentasi, berdiskusi, dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih. Itu video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau terburu-buru karena memori saya tidak cukup untuk melakukan merekam layar ini. Apabila ada kesalahan saat menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.